Bayangkan, kamu dibuang saat masih bayi. Ditinggalkan di kardus mie instan, tanpa nama, tanpa harapan. Tapi 20 tahun kemudian, kamu kembali. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menjemput ibu angkatmu dengan Rolls-Royce. Ini bukan drama. Ini kisah nyata. Dan kamu nggak akan siap dengan akhir ceritanya. Selamat datang kembali di channel Kisah Viral, tempat di mana kalian akan menemukan kumpulan cerita penuh hikmah dan inspirasi. Dan jangan lupa juga tulis nama kota asal kalian di kolom komentar. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan syalawat di komentar agar syalawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen, dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Hujan turun deras malam itu. Di depan gerbang sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota Magelang, seorang bayi dibungkus kain lusuh, diletakkan diam-diam di dalam kardus mie instan. Tak ada catatan. Tak ada nama. Hanya sebuah liontin kecil yang menggantung di lehernya. Pagi harinya, seorang wanita paruh baya keluar membuka gerbang. Dialah Bu Sumarni, pengasuh panti yang telah merawat puluhan anak sejak panti itu berdiri. Matanya menatap tajam kardus itu, lalu berubah lembut saat melihat wajah bayi kecil yang tertidur di dalamnya. Ya Allah, siapa tega menelantarkan bayi seimut ini? Gumamnya, pelan. Tanpa banyak tanya, Bu Sumarni membawanya masuk. Ia menamai anak itu Ilham, harapan dari Tuhan, sebab ia yakin bayi itu dititipkan padanya bukan tanpa alasan. Panti asuhan, pelita hati, bukanlah tempat mewah. Dindingnya kusam, genteng bocor di sana-sini. Tapi ada satu hal yang membuat tempat itu istimewa, cinta tanpa syarat dari Bu Sumarni. Ia memperlakukan semua anak seperti darah daging sendiri. Ilham tumbuh menjadi anak yang berbeda dari lainnya. Ia pendiam, suka duduk menyendiri di sudut jendela sambil menatap langit. Tapi kecerdasannya mencolok. Sejak usia 5 tahun, ia sudah bisa membaca koran dan sering membantu anak-anak lain mengerjakan PR. Bu Marni, kenapa aku nggak punya orang tua seperti anak lain? Tanyanya suatu malam. Bu Sumarni terdiam sejenak. Dipegangnya pundak Ilham dengan lembut. Kamu nggak ditinggal, Nak. Kamu dititipkan sama Tuhan, melalui cara yang belum bisa kamu pahami sekarang. Jawaban itu tak pernah benar-benar menjelaskan apapun bagi Ilham. Tapi dari situ, tumbuh tekad dalam dirinya, kalau hidup ini memberinya awal yang menyakitkan, maka ia akan menulis akhir yang membanggakan. Waktu terus berjalan. Ilham tumbuh di antara kesederhanaan, pelajaran hidup, dan cerita anak-anak lain yang juga patah tapi tetap tertawa. Namun di balik semua itu, ada luka sunyi yang terus dipeluknya diam-diam. Siapa dirinya sebenarnya, dan mengapa ia dibuang? Sebuah pertanyaan yang tak akan berhenti menghantuinya, hingga takdir menuntunnya ke perjalanan luar biasa yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu Ilham pulang sekolah lebih awal. Tapi bukan karena senang, hari ini ia dipukuli teman-teman sekelasnya. Anak panti nggak usah sok pinter, bentak salah satu anak melemparkan buku Ilham ke selokan. Guru hanya diam. Seolah kemiskinan dan status yatim membuatnya tak layak dibela. Ilham pulang dengan seragam kotor, bibir sobek, dan mata merah. Saat Bu Sumarni melihatnya, wajahnya langsung pucat. Apa yang terjadi, Nak? Ilham tak menjawab. Ia hanya meletakkan tasnya dan masuk ke kamar kecil di ujung panti. Di kamar itu,
ia menatap wajahnya di cermin retak. Kenapa aku harus hidup begini? Siapa aku sebenarnya? Bisiknya pelan. Malam harinya, di ruang makan yang lampunya remang, Bu Sumarni meletakkan semangkuk bubur hangat di hadapan Ilham. Orang-orang boleh hina kamu, Ham. Tapi kamu harus tahu satu hal, kamu bukan rendah. Kamu cuma belum menunjukkan tinggi kamu. Ilham menatap ibunya itu dengan mata berkaca. Aku capek, Bu, capek nggak punya siapa-siapa. Semua orang kayak tahu aku ini bukan anak siapa-siapa. Bu Sumarni menggenggam tangan kecil itu erat. Kamu anakku, Ham. Nggak peduli kamu lahir dari siapa. Aku yang membesarkanmu, dan itu nggak akan pernah berubah. Sejak hari itu, Ilham mulai berubah. Ia mulai lebih keras terhadap dirinya sendiri. Ia belajar lebih giat, membaca buku-buku yang bahkan belum diajarkan di sekolah. Setiap hinaan dijadikannya motivasi. Setiap air mata disimpannya dalam hati, sebagai bahan bakar untuk mimpi yang belum bisa ia sebutkan pada siapapun. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, masih ada luka yang belum sembuh. Ia tetap ingin tahu siapa orang tua kandungnya dan mengapa mereka tega membuangnya. Sementara itu, liontin kecil yang dulu melekat di lehernya, masih ia simpan di bawah bantal, satu-satunya benda yang mungkin bisa menjawab semua pertanyaannya suatu hari nanti. Usia Ilham menginjak 12 tahun. Ia duduk di bangku kelas 6 SD, dan jadi satu-satunya anak yang bisa menjawab soal matematika paling sulit. Tapi, tak ada yang bertepuk tangan. Justru, cibiran yang datang. Ya iyalah, anak panti. Kerjaannya cuma belajar doang, nggak ada yang sayangin, kata teman sekelasnya diiringi tawa. Di sekolah, ia dianggap tak pantas berteman. Di lingkungan sekitar panti, ia dianggap beban masyarakat. Pernah suatu kali, ia dilarang ikut lomba cerdas cermat tingkat kecamatan. Alasannya sederhana, anak dari panti asuhan belum tentu mewakili nama baik sekolah. Ilham pulang ke panti dengan mata sembab. Tapi seperti biasa, Bu Sumarni sudah menunggunya di dapur sambil menyiapkan teh manis hangat. Kamu nggak perlu jadi hebat buat orang lain, Ham. Kamu cukup jadi hebat untuk dirimu sendiri, ucap Bu Sumarni lembut. Malam itu, Ilham duduk sendirian di atap belakang panti, menatap langit yang dipenuhi bintang. Tapi langit itu bukan sekadar pemandangan baginya. Itu adalah ruang imajinasi, tempat mimpi-mimpi dititipkan diam-diam. Ia bermimpi kelak bisa keluar dari tempat ini. Keluar dari rasa malu, keluar dari status anak panti, keluar dari pandangan kasihan. Dan untuk itu, ia tahu, satu-satunya jalan adalah ilmu. Ilham mulai berubah total. Ia membaca buku di perpustakaan sekolah hingga petugas bosan melihatnya. Ia menyimpan uang jajannya untuk fotokopi soal-soal SMA. Ia bahkan membantu anak-anak panti lain belajar, meski dirinya sendiri kelelahan. Namun perjuangan itu tak selalu mulus. Buku-bukunya sobek dimakan rayap. Sepatunya bolong, solnya dijahit berulang. Dan tiap kali hujan deras datang, atap kamarnya bocor, membuat ia harus memindahkan semua bukunya ke ruang tamu. Tapi ia tak mengeluh. Karena ia sadar, kemiskinan ini bukan kutukan, tapi ujian. Dan ia berniat lulus dengan nilai sempurna. Suatu hari, ia menemukan poster kecil di papan pengumuman sekolah. Beasiswa penuh untuk siswa berprestasi tingkat SMP dari keluarga kurang mampu. Ilham tahu, inilah kesempatan pertama menuju pintu mimpi. Dan untuk pertama kalinya, ia berani mengangkat wajah, menatap dunia, dan berkata dalam hati,
Aku akan keluar dari sini. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Pagi itu, Ilham duduk di teras panti, menggenggam surat yang tangannya gemetar membukanya. Selamat. Anda diterima sebagai penerima beasiswa Cakrawala, program pendidikan lanjutan hingga ke luar negeri. Matanya membelalak. Dunia seakan berhenti sejenak. Ia berlari ke dalam, menerobos kamar Bu Sumarni yang sedang duduk lemah di kursi rotan usangnya. Ibu, lihat, aku lolos. Aku dapat beasiswa, Bu. Bu Sumarni membaca surat itu dengan mata berkaca. Alhamdulillah, Ham. Akhirnya. Tapi wajahnya tidak sepenuhnya bahagia. Beberapa minggu terakhir, Bu Sumarni sering batuk dan lemas. Ilham memperhatikan perubahan itu. Tapi ia tak tahu bahwa hasil laboratorium Bu Sumarni menyatakan penyakit paru kronis. Satu malam sebelum keberangkatan, Ilham duduk di samping Bu Sumarni yang berbaring ditemani lampu minyak. Bu, aku nggak mau ninggalin ibu dalam kondisi begini. Bu Sumarni menggenggam tangan Ilham erat, walau tangannya sudah tak sekuat dulu. Kamu harus pergi, Ham. Kamu harus raih hidup yang gak pernah ibu punya. Tapi Bu, gimana kalau aku pergi? Terus ibu. Dengar, Nak, suaranya lirih. Ibu mungkin sudah tua dan rapuh. Tapi ibu bahagia, karena bisa melihat anak yang ibu temukan di Kardusmi, sekarang dapat tiket ke masa depan. Air mata jatuh dari mata Ilham. Ia memeluk Bu Sumarni erat, seerat yang ia bisa. Sebab ia tahu, ini mungkin pelukan terakhir. Hari keberangkatan tiba. Anak-anak panti berdiri melambai di gerbang, beberapa di antara mereka menangis diam-diam. Ilham berdiri paling lama di depan Bu Sumarni, matanya tak bisa lepas dari wajah penuh keriput itu. Aku janji Bu, aku bakal balik. Aku bakal bawa ibu pergi dari sini, hidup yang lebih layak. Bu Sumarni tersenyum. Ibu nggak butuh kemewahan, Ham. Ibu cuma butuh kamu jadi orang baik, itu sudah cukup. Dan dengan langkah berat, Ilham naik ke dalam bus beasiswa. Meninggalkan panti. Meninggalkan masa kecil. Meninggalkan satu-satunya sosok yang ia anggap sebagai ibu, dengan harapan bahwa ia akan kembali bukan sebagai anak panti, tapi sebagai seseorang yang layak dibanggakan. Pesawat mendarat di Bandara Changi, Singapura. Ilham turun dengan tas kecil berisi 2 setel baju, sebuah buku catatan lusuh, dan liontin yang tak pernah lepas dari lehernya. Langkahnya ragu. Semua terasa asing. Bahasa yang terdengar cepat, jalanan sibuk, gedung pencakar langit. Tapi matanya tetap teguh menatap ke depan. Aku di sini bukan untuk jalan-jalan. Aku di sini untuk menepati janji. Hari-hari pertama di asrama beasiswa adalah mimpi buruk. Ia kesulitan mengikuti pelajaran. Semua siswa tampak jauh lebih pintar dan percaya diri. Ilham merasa kerdil. Di kantin, ia hanya mampu beli air putih. Ia menolak uang jajan tambahan dari yayasan, memilih bekerja sambilan sebagai pencuci piring di restoran Melayu agar tidak bergantung pada belas kasihan. Setiap malam, ia pulang ke asrama dengan tangan kaku karena deterjen, pakaian basah karena hujan, dan kepala nyeri karena kurang tidur. Tapi satu hal yang tidak pernah ia lupakan, membuka catatan harian dan menulis satu kalimat. Bu Sumarni, aku masih bertahan hari ini. Di tahun kedua, ia mulai naik peringkat. Nilainya membaik. Ia dipercaya jadi asisten laboratorium. Saat rekan-rekannya pergi ke bioskop, Ilham menghabiskan waktu di perpustakaan, belajar coding dan manajemen keuangan. Dari rasa rendah diri,
tumbuh kepercayaan diri. Dari rasa minder, tumbuh tekad untuk bermanfaat. Saat berusia 20 tahun, Ilham menciptakan aplikasi sederhana bernama Usaha Kita, sebuah platform untuk membantu UMKM Indonesia mengelola pemasukan, pengeluaran, dan utang piutang secara gratis. Ia tak menyangka aplikasi itu viral. Seorang investor dari Indonesia yang tinggal di Singapura menghubunginya dan berkata, "Kalau kamu siap, saya siap investasi. Tapi kamu harus fokus. Jangan lagi lihat ke belakang." Ilham terdiam. Ia sadar, jalan yang ia tempuh tak lagi hanya soal dirinya, tapi soal janji yang masih menggantung di langit kota Magelang. 3 tahun sejak ia menapakkan kaki di negeri asing, Ilham tak lagi dipandang sebagai anak panti. Ia sekarang dijuluki anak ajaib dari Indonesia oleh media kampus. Aplikasi buatannya, Usaha Kita, telah menjangkau ribuan pelaku usaha mikro di tanah air. Ia diundang ke berbagai forum bisnis. Investor berdatangan. Sebuah firma teknologi besar dari Silicon Valley bahkan mengundangnya untuk bergabung sebagai co-founder anak perusahaan baru di Jakarta. Dan sebagai bentuk apresiasi, mereka menghadiahkan sebuah mobil mewah, Rolls-Royce Phantom hitam elegan, dengan plat nomor bertuliskan UKITA. Di tengah sorotan itu, Ilham tetap menyimpan satu ruang kosong dalam dirinya, ruang untuk Bu Sumarni. Setiap Sabtu malam, ia menyempatkan diri menulis email panjang ke alamat panti, meski jarang mendapat balasan. Tapi malam itu berbeda. Ia menerima email dengan subjek Darurat, Panti Pelita Hati dan Bu Sumarni. Isinya singkat, tapi menghantam. Ilham, Bu Sumarni dalam kondisi kritis. Panti kami akan digusur oleh pengembang. Anak-anak tak punya tempat lagi. Kami butuh bantuanmu. Kalau bisa pulanglah. Jantung Ilham berdegup kencang. Dunia yang baru saja ia bangun runtuh seketika. Tangannya bergetar. Napasnya tersendat. Besoknya, ia dijadwalkan presentasi besar dengan investor internasional. Perjanjian jutaan dolar ada di meja. Tapi di sisi lain, ada seorang ibu tua di ujung kampung, terbaring lemah, menunggu satu-satunya anak yang pernah ia bela mati-matian. Dalam sekejap, Ilham tahu. Tak semua panggilan besar datang dari panggung, kadang justru datang dari ranjang sederhana dengan lampu redup dan doa sepi. Ia batalkan semua jadwal. Ia kemas koper kecilnya. Dan dengan Rolls-Royce yang diberi padanya, ia kembali menembus langit, pulang ke Indonesia. Bandara Soekarno-Hatta. Sebuah Rolls-Royce hitam meluncur pelan di antara hiruk-pikuk kendaraan ibu kota. Di dalamnya, Ilham duduk diam. Matanya menerawang keluar jendela, wajahnya murung. Tangannya menggenggam liontin kecil yang selama ini tak pernah ia lepaskan. Setelah belasan tahun, ia kembali ke tanah kelahirannya. Tapi ini bukan kepulangan yang membahagiakan, ini adalah perlombaan melawan waktu. Mobil itu terus melaju ke arah Magelang. Ilham tak sempat mampir ke hotel, tak peduli tatapan orang yang mengenal wajahnya dari berita. Di kepalanya hanya ada satu suara. "Tunggu aku, Bu." Setelah belasan jam perjalanan, Rolls-Royce itu akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan yang nyaris runtuh. Panti Asuhan Pelita Hati. Tapi kini, hanya sisa-sisa dinding yang berdiri. Sebagian bangunan telah diratakan alat berat. Anak-anak panti berdiri ketakutan di pinggir jalan. Beberapa warga sekitar melihat penuh heran. Seseorang berbisik, itu Ilham. Anak panti yang dulu tinggal di sini. Naik Rolls-Royce?"
Ilham turun dari mobil. Langkahnya pelan. Kakinya gemetar. Tak percaya apa yang dilihatnya. Panti tempat semua mimpinya lahir, hampir hilang di telan pembangunan. Tiba-tiba seorang anak kecil menarik bajunya. "Kak Ilham ya? Aku disuruh nungguin kakak." "Sama Bu Marni." Air mata Ilham tumpah. "Mana Bu Marni sekarang?" "Di dalam, di kamar kecil yang belum digusur. Tapi kata dokter, udah lemah banget." Ilham berlari menembus puing dan debu. Ia masuk ke kamar tua di belakang panti. Di sana, terbaring sosok kurus dengan selang oksigen dan selimut lusuh. Bu Sumarni. Wajahnya pucat, matanya setengah terbuka. Tapi begitu melihat Ilham, ia tersenyum, lemah. "Anakku," bisiknya. "Kamu balik." Ilham berlutut di samping ranjang. Tangannya menggenggam tangan Bu Sumarni yang dingin dan gemetar. "Ibu, aku pulang. Aku janji, aku bakal selamatin semuanya. Aku bakal bangun panti ini lagi. Aku bakal bawa ibu ke rumah yang layak." Bu Sumarni menatapnya, mata yang dulu penuh kekuatan kini dipenuhi air. "Kamu sudah jadi lebih dari apa yang ibu bayangkan. Tuhan Maha Baik." Ilham menunduk. Untuk pertama kalinya sejak jadi orang sukses, ia menangis seperti anak kecil. Pagi menyapa dengan sunyi di kamar sempit belakang panti. Bu Sumarni masih terbaring, dan Ilham tetap di sisinya, tak pernah berpaling barang sedetik pun sejak semalam. Di luar, suara alat berat dan tukang bangunan makin bising. Para pengembang sedang bersiap menyapu habis sisa bangunan lama, termasuk kamar Bu Sumarni. Ilham berdiri, membuka pintu, lalu menghadang para pekerja. "Berhenti. Ini bukan puing. Ini sejarah. Ini rumah. Ini, ibu saya masih di dalam." Seorang mandor mencoba membantah, tapi Ilham tak gentar. "Panggil pemilik proyek ini sekarang juga. Katakan, saya, Ilham Firdaus, siap membeli seluruh tanah ini, berapapun harganya." Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar. Ilham langsung menghubungi pengacaranya di Jakarta, mentransfer dana, dan mengambil alih total kawasan panti. Ia tak ingin hanya menyelamatkan bangunan. Ia ingin menyelamatkan kenangan dan cinta yang dibangun di dalamnya. Beberapa jam kemudian, semua aktivitas pembangunan dihentikan. Alat berat mundur. Warga berkumpul, melihat dengan mata kepala sendiri. Anak panti yang dulu diremehkan, kini berdiri sebagai pemilik sah tanah itu. Ilham kembali ke kamar Bu Sumarni. Tubuh itu masih terbaring lemah. Napasnya pelan. "Ibu, aku sudah selamatkan panti. Aku pulang, seperti janji dulu. Besok aku bawa ibu ke rumah sakit terbaik." Bu Sumarni membuka matanya pelan. Tangan keriput itu mencoba bergerak. Ilham cepat-cepat menggenggamnya. Tangan ibu masih hangat. "Masih hidup," kata Ilham, mencoba tersenyum meski air matanya terus mengalir. Dengan sisa tenaga terakhir, Bu Sumarni mengangguk. Ibu bahagia. Sekarang ibu bisa tenang. Kamu sudah jadi orang besar. Tapi jangan lupakan jadi orang baik." Ilham menunduk dan mencium tangan itu. "Ibu, aku bukan orang besar tanpa ibu. Aku ini cuma anak dalam kardus yang diselamatkan." Dan di pagi itu, dengan senyum tenang di wajahnya, Bu Sumarni pergi. Pergi dalam pelukan anak yang bukan berasal dari darahnya, tapi lahir dari kasih yang paling tulus, cinta seorang ibu yang tak pernah meminta imbalan,
hanya ingin melihat anaknya pulang sebagai manusia yang utuh. 3 hari setelah kepergian Bu Sumarni, langit Magelang diguyur hujan lebat. Tapi tak menghalangi ratusan orang datang ke pemakamannya, anak-anak panti, warga sekitar, relawan lama, bahkan pejabat daerah. Di antara mereka, Ilham berdiri paling depan, mengenakan jas hitam sederhana. Di lehernya tergantung liontin yang dulu ia temukan saat bayi. Wajahnya tegas, tapi matanya sembab. Ia berdiri di samping pusara, lalu berkata pelan namun menggema. "Ibu, kini saatnya aku membalas. Bukan dengan uang, tapi dengan warisan cinta yang ibu wariskan kepadaku." Tepat seminggu kemudian, papan proyek besar berdiri di depan reruntuhan panti lama. Tertulis, "Pembangunan, kompleks sosial Pelita Hati, sekolah, asrama, klinik, dan balai usaha mandiri." Ilham menggunakan seluruh tabungannya, bahkan membatalkan kontrak investasi luar negeri. Semua demi membangun kembali rumah bagi anak-anak tanpa suara, seperti dirinya dulu. Proyek itu bukan sekadar bangunan. Ilham merekrut para mantan anak panti, guru relawan, bahkan orang-orang miskin yang tak punya pekerjaan. Ia memberikan pelatihan, gaji layak, dan kesempatan kedua. Satu gedung dinamai Gedung Sumarni, dihiasi dengan foto besar Bu Sumarni dan kutipan favoritnya. "Cinta tidak butuh darah. Ia hanya butuh hati yang berani tinggal." Dan akhirnya, di hari peresmian, Ilham berdiri di atas podium kecil di halaman yang dulu penuh lumpur. Dikelilingi anak-anak berpakaian seragam baru, senyum polos menghiasi wajah mereka. Dengan suara bergetar, Ilham berkata, "Dulu saya dibuang di kardusmi. Hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk dikenang, tapi untuk melanjutkan perjuangan seorang ibu yang mengubah anak tak diinginkan menjadi anak yang bermanfaat." Hadirin menangis. Beberapa berdiri dan bertepuk tangan lama. Kompleks sosial Pelita Hati kini berdiri megah di atas tanah yang dulu hampir digusur. Gedung 2 lantai, taman luas, ruang kelas digital, klinik gratis, dan rumah asrama yang nyaman. Tapi ada satu bangunan paling istimewa, Paviliun Sumarni, sebuah ruang tenang dengan taman bunga dan kaca besar menghadap matahari pagi. Di dalam paviliun itu, terdapat ruang doa dan penghormatan. Di tengahnya, berdiri patung setengah badan Bu Sumarni, mengenakan kerudung sederhana dan senyum lembut, seperti yang Ilham selalu ingat. Dan di bawahnya, tertulis kalimat ini, "Disinilah cinta tanpa syarat pernah tinggal, dan akan selalu hidup dalam setiap anak yang pernah merasa tak diinginkan." Hari itu, Ilham mengadakan peringatan 100 hari wafatnya Bu Sumarni. Semua anak panti berdiri rapi. Ilham sendiri datang mengenakan kemeja putih dan membawa sesuatu di tangan, liontin kecil yang dulu ditemukan di lehernya sebagai bayi. Ia meletakkan liontin itu di bawah patung, lalu berkata, "Bu, aku nggak bisa bawa ibu tinggal di rumah megah. Tapi aku sudah bangun rumah untuk 1000 anak dengan nama ibu di atasnya. Dan aku tahu, di atas sana, ibu pasti sedang tersenyum." Seusai acara, Ilham berjalan pelan ke halaman depan, di mana mobil Rolls-Royce hitam terparkir seperti biasa. Tapi kini, ia tak duduk di dalamnya. Ia berdiri di sampingnya, menatap gerbang dengan nama Pelita Hati Foundation terpampang jelas. Dan di antara lalu lalang anak-anak panti, seorang anak kecil mendekat. "Kak Ilham, katanya kakak dulu dibuang ya?" Ilham tersenyum, lalu berjongkok. "Iya. Dulu aku dibuang. Tapi dibuang itu bukan akhir, Nak. Kadang, itu cara Tuhan menunjukkan kita bisa bangkit lebih tinggi dari siapapun yang pernah membuang kita."
Pagi itu, matahari bersinar cerah di atas kota Magelang. Jalanan depan panti asuhan, Pelita Hati, dipenuhi warga, wartawan, bahkan anak-anak sekolah yang penasaran ingin melihat sosok inspiratif yang selama ini mereka kenal hanya dari layar. Di depan gerbang panti, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam berhenti perlahan. Sopir keluar dan membukakan pintu. Dari dalam, Ilham melangkah keluar, tenang, anggun, mengenakan batik sederhana. Semua mata tertuju padanya. Tapi Ilham tak memedulikan kerumunan, kamera, atau tepuk tangan. Ia hanya berjalan menuju sebuah tempat di pojok halaman, tempat Bu Sumarni dulu biasa menyapu halaman sambil menyapa anak-anak. Ilham berdiri di situ, lalu memejamkan mata. "Bu, ini hari yang dulu aku janjikan. Aku pulang." Dengan Rolls-Royce, iya. Tapi bukan untuk pamer. Melainkan untuk membuktikan bahwa anak yang dibuang pun bisa kembali membawa martabat. Acara dimulai. Di hadapan ribuan orang, Ilham naik ke atas panggung kecil. "Dulu, saya hanya anak kecil dalam kardus. Dunia bilang saya tak punya masa depan. Tapi seorang perempuan tua, yang bahkan tak tahu siapa saya, menerima saya seperti anaknya sendiri. Dan karena cinta itulah saya berdiri di sini hari ini." Tepuk tangan membahana. "Saya bangun Pelita Hati bukan untuk mengenang kesedihan masa lalu, tapi untuk memberi cahaya baru bagi siapapun yang merasa tak dianggap. Rolls-Royce ini bukan simbol kekayaan, tapi simbol perjalanan. Bahwa dari panti reot pun, seseorang bisa pulang dengan kepala tegak." Setelah acara selesai, Ilham masuk ke dalam mobil mewah itu. Tapi sebelum pergi, ia meminta sopir memutar perlahan mengelilingi panti, agar anak-anak bisa melihat. Seorang anak kecil menunjuk mobil itu dan bertanya ke teman sebelahnya, "Itu mobilnya Kak Ilham?" Temannya menjawab sambil tersenyum, "Bukan. Itu bukti bahwa mimpi anak panti nggak harus kecil." Dan di gerbang panti asuhan Pelita Hati, sebuah papan nama baru terpampang megah. Ilham Firdaus, anak yang kembali menjemput ibu dan harapan. Tamat. Cerita ini bukan sekadar tentang anak panti yang sukses, tapi tentang kekuatan kasih, janji yang ditepati, dan bagaimana cinta tulus dari satu orang bisa mengubah dunia seseorang selamanya. Kita semua mungkin pernah diremehkan. Tapi kisah Ilham mengingatkan bahwa yang penting bukan dari mana kita datang, tapi kemana kita melangkah. Dan cinta adalah bahan bakar terbesar untuk mencapai mimpi. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena kisah seperti ini masih banyak yang belum kamu dengar. Sampai jumpa di episode berikutnya, di channel yang mengangkat kisah luar biasa dari orang biasa.